Berikut ini adalah video animasi singkat tentang geologi. Dalam video animasi singkat ini kita akan membahas sejarah terbentuknya proses geologi, bintang alam, perbukitan, sungai, air terjun, kawah, jenis batuan, flora dan fauna, serta analisis rentan bencananya dan pemanfaatan lahan. Video ini bertujuan agar menambah wawasan dan memahami kondisi alam bumi di sekitaran kita, serta memenuhi tugas dari dosen selaku pembawa mata kuliah geologi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Saya atas nama Ronald Ervan Sakan dengan NIM 21011000118, Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Geografi semester 1 kelas A. Kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah proses terbentuknya geologi. Sejarah proses terbentuknya geologi meliputi peristiwa besar yang terjadi di bumi pada masa lalu sesuai dengan skala waktu geologi. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu akibat akresi nebula surya. Masa terbentuk cakram debu dan gas merupakan sisa-sisa dari pembentukan matahari yang juga menciptakan seluruh tata surya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang bentang alam. Bentang alam adalah satu bagian geografi yang menjadi pemandangan alam atau daerah di permukaan bumi yang merupakan satu kesatuan. Ada beberapa jenis bentang alam seperti gunung, lautan, pulau, bukit, pantai, dan sebagainya. Proses terbentuknya bentang alam terjadi karena proses erosi dan maupun karena proses sedimentasi yang dilakukan oleh air di permukaan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang perbukitan. Perbukitan didefinisikan sebagai beberapa bukit yang berjajar atau suatu rangkaian bukit yang panjang pada suatu daerah yang luas. Proses terbentuknya perbukitan yaitu karena lapisan pada kerak bumi mendapat tekanan hebat yang menyebabkan pelipatan lapisan batuan. Proses pelipatan lapisan batuan ini merupakan awal pembentukan pegunungan lipatan. Berlipatnya lapisan batuan ini dapat mendorong terbentuknya perbukitan antiklinal dan lembah sinklinal. Pembahasan yang kelima yaitu sungai. Sungai merupakan air tawar yang sumber alamiah yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah dan bermuara ke laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Proses terbentuknya sungai. Sungai terbentuk dari air yang berada di permukaan daratan, baik dari air hujan, mata air, maupun cairan glacier. Akan mengalir melalui sebuah saluran menuju tempat yang lebih rendah. Pada mulanya, saluran yang dilalui relatif sempit dan pendek. Namun, secara alamiah, proses aliran ini akan mengikis daerah-daerah yang dilaluinya, yang akibatnya saluran ini semakin lama akan semakin lebar dan panjang, sehingga terbentuklah sungai. Pembahasan yang berikutnya adalah air terjun. Air terjun adalah informasi geologi dari arus air yang mengalir melalui suatu formasi bebatuan yang mengalami erosi dan jatuh ke bawah dari ketinggian. Air terjun dapat berupa buatan yang bisa digunakan di taman. Beberapa air terjun terbentuk di lingkungan pegunungan di mana erosi kerap terjadi. Proses pembentukan air terjun. Proses pembentukan air terjun bergantung pada proses pengikisan atau erosi air terhadap lapisan soft rock di badan sungai. Pembentukan air terjun berlangsung secara terus-menerus oleh air dan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Ketersediaan air di air terjun berhubungan dengan siklus air, terutama siklus air menengah. Pembahasan berikutnya adalah kawah. Kawah adalah bagian puncak gunung berapi yang dilewati bahan letusan berbentuk cekungan besar. Kawah adalah lubang besar yang berbentuk cekungan pada gunung berapi yang terjadi karena adanya letusan gunung berapi. Proses terbentuknya kawah. Proses terbentuknya kawah yaitu akibat erupsi gunung berapi yang saat kejadian melemparkan batuan dan materi lain yang berasal dari pusat gunung api, hingga pada akhirnya batuan tersebut runtuh dan menghasilkan lubang berukuran besar atau lebih dikenal dengan sebutan kawah vulkanik.
Berikut adalah gunung. Gunung adalah sebuah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Sebuah gunung biasanya lebih tinggi dan curam dari sebuah bukit. Proses terbentuknya gunung yaitu karena lempeng bumi bergerak dan saling menabrak satu sama yang lain. Ujung lempeng yang menabrak itu menonjol ke permukaan bumi sehingga membentuk gunung. Berikut adalah jenis-jenis batuan. Ada terdapat 3 jenis batuan, yaitu batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf. Yang pertama adalah batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan salah satu jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Proses batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk ketika sedimen diendapkan dari udara, es, angin, gravitasi, atau air mengalir yang membawa partikel dalam bentuk suspensi. Sedimen ini sering terbentuk ketika pelapukan dan erosi memecah batuan di daerah sumber provenance menjadi material. Yang kedua yaitu batuan beku. Batuan beku adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras, dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrum maupun di atas permukaan sebagai batuan eksplosif atau vulkanik. Yang ketiga adalah batuan metamorf. Batuan metamorf ini terjadi akibat adanya berbagai perubahan yang disebabkan oleh proses metamorfosa, seperti perubahan tekanan, perubahan kondisi kimia di kerak bumi, perubahan temperatur, aktivitas kimiawi, dan seluruh faktor yang bersatu untuk membentuk batuan metamorf itu sendiri. Yang berikut adalah flora dan fauna. Flora dan fauna adalah salah satu penghuni di muka bumi ini. Selain manusia, flora dan fauna memiliki peran dalam menyeimbangkan ekosistem di bumi. Pengertian flora. Secara sederhana, pengertian flora adalah tanaman. Secara umum, flora adalah semua jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia. Flora memiliki jenis yang sangat banyak dan beragam. Istilah kata flora berasal dari bahasa Latin, yaitu kata flora yang memiliki arti alamat tumbuhan dan nabatalah. Flora dapat diartikan sebagai sekelompok tanaman atau tumbuhan. Flora akademik pada satu daerah yang memiliki jenis-jenis tertentu. Terkadang, flora di satu tempat yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki ciri khas tertentu. Pengertian fauna. Pengertian fauna secara sederhana adalah hewan, sedangkan secara umum adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Kata fauna berasal dari bahasa Latin. Kata tersebut memiliki arti alam hewan. Hal itu berarti bahwa sebagai roh yang baik ke hutan dan daratan. Tidak hanya flora, fauna juga memiliki banyak kelompok yang beragam di tiap daerah. Contohnya seperti burung cendrawasih yang merupakan fauna akademik asli dari Papua. Fauna akademik yang berasal dari Jawa adalah barak bertulah 1. Berikutnya adalah analisis rentan bencana. Yang mengakibatkan rentan bencana adalah 2 faktor, yaitu faktor alam dan non-alam. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana yang bukan disebabkan oleh alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Adapun bencana yang disebabkan oleh faktor sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Berikut adalah pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan adalah modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun, seperti lapangan, pertanian, dan permukiman.